Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wode Siti Nurhasana dengan NIM S111201. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang vektor. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu vektor. Vektor adalah simbol matematis yang memiliki besar arah. Dalam fisika, besaran vektor adalah seperti kecepatan, perpindahan, gaya, dan momentum. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah vektor memiliki magnitude atau besar dan arah. Jadi kita sudah lihat seperti magnitude-nya dan arahnya. Selanjutnya, ini terdapat dua buah vektor, yang dimana dua buah vektor ini dapat kita kalikan menggunakan perkalian titik. Untuk menghitung vektor, ada dua metode. Metode yang pertama yaitu kita dapat menghitung vektor dengan cara A dot B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta, di mana nilai mutlak A adalah besar atau panjang dari A, sedangkan nilai mutlak B adalah besaran atau panjang vektor B. Dan theta yang adalah sudut yang terbentuk dari dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Lalu untuk metode yang kedua dia menambahkan sub X dan sub Y. Nah, A dot B sama dengan AX dikali dengan BX jumlahkan dengan nilai AY kali BY. Itu adalah metode kedua. Kedua metode ini akan menghasilkan sebuah bilangan yang dimana bilangan tersebut akan disebut dengan skalar. Setelah kita tahu bahwa nilai skalar artinya tidak sama dengan vektor. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini terdapat bidang kartesius yang dimana sumbu X dan sumbu Y dengan melibatkan dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor A memiliki besar 10 dan vektor B memiliki besar atau panjang 11. Kita menggunakan metode yang pertama, di mana A dot B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B cos theta. Jadi kita langsung masukkan nilainya, ya A dot B sama dengan 10 kali 13 kali cos 59,5. Dimana sebelum kita melanjutkan perkalian, di sini kita akan mengubah dulu nilai cos 59,5 dan hasilnya 0,5075. Setelah berbentuk seperti ini, kita bisa mengalihkan semua bilangan yang ada di sini. Jadi hasilnya adalah 65,98 yang dibulatkan akan menghasilkan 66. Sedangkan untuk metode yang kedua, AX kali BX tambah BY kali BX. Di sini kita lihat bahwa 8
bahwa AX ini sama dengan 6. Kenapa di sini berbentuk minus? Itu karena X ini mengarah ke X negatif. Maka N di sini, 6 di sini bernilai minus. Setelah dimasukkan bilangan-bilangan AX, nilai dari AX, BX, AY, dan BY, langsung saja dikali, setelah itu langsung dijumlahkan. Setelah mengalami penjumlahan, nilainya akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 66. Dari sini kita sudah lihat bahwa kedua metode tersebut berhasil menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, mengapa cos theta? Jadi, kita membuat sebuah titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkannya dengan cos theta. Seperti yang terdapat pada gambar, mengambil komponen A yang letaknya di samping B, seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan berada. Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksi B di samping A, lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang kita perkalikan, akan menghasilkan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta sama dengan nilai mutlak A kali cos theta kali nilai mutlak B. Materi selanjutnya itu sudut kanan. Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titik adalah 0. Di contoh soalnya yaitu A dot B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta. Setelah memasukkan nilai, maka hasilnya adalah 0. Untuk metode yang kedua, sama dengan yang tadi, menggunakan AX, BX, AY, dan BY. Setelah memasukkan nilai yang ada dari soal, maka akan menghasilkan nilai 0. Ini bisa menjadi cara praktis untuk mengetahui apakah dua buah vektor berada pada sudut siku. Terus vektor yang terdapat pada 3 atau lebih dimensi. Contoh soalnya ini, mana kita memiliki 3 dimensi, maka akan menambahkan di mana terdiri dari komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Untuk metode yang kedua, yang menggunakan BX dan BY, di sini kita ubah dengan menambahkan variabel Z. Jadi, setelah memasukkan nilainya akan menghasilkan 122. Untuk metode yang kedua, karena nilai A kita tidak diketahui, maka akan dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus Pythagoras. Jadi, akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 2 dari 180. Begitu juga dengan B, nilai B. Setelah menemukan kedua besar atau panjang vektor, maka kita akan masukkan ke metode perhitungan yang pertama. Setelah perhitungan, maka akan menghasilkan 120.